Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, suatu saat Nabiullah Sulaiman alaihissalam bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi sebuah laut. Di laut itu Allah akan memperlihatkan sebuah mukjizat atau keajaiban yang maha penting dan penuh hikmah mulia. Nabi Sulaiman pun esoknya bersama seluruh kaumnya yang terdiri atas berbagai elemen makhluk hidup seperti manusia, jin dan binatang. Nabi Sulaiman pun bergegas menuju laut yang dimaksud dalam mimpinya. Ia ingin membuktikan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Cukup lama Nabi Sulaiman menunggu-nunggu, namun keajaiban yang dimaksudkan belum juga menampakkan diri. Hingga akhirnya Allah mewahyukan agar Sulaiman alaihissalam meminta bantuan dari kaumnya, yaitu dari bangsa jin. Allah memerintahkan kepada Sulaiman alaihissalam untuk memohon bantuan kepada jin melihat sesuatu yang di dasar lautan dan mengambilnya. Satu dari bangsa jin pun kemudian beraksi, tetapi sayang ia tidak menemukan apa-apa. Majulah satu di antara jin yang lainnya menyatakan kesanggupannya untuk melihat dan mengambil sesuatu dari dasar laut. Ia dari kalangan jin yang lebih pandai dan tinggi ilmunya. Ia pun menyelam ke dasar laut lebih dalam lagi dan keluar ke permukaan laut sambil menenteng sebuah istana kecil yang elok dan indah. Di dalam istana kecil itu tampak seorang pemuda tampan yang sedang tekun bersembahyang. Ketika ada waktu sedikit senggang, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya tentang identitas sang pemuda. "Saya adalah umat Nabi Ibrahim," jawab sang pemuda tadi. Sulaiman alaihissalam sangat terkejut karena setelah ia hitung-hitung, jika pemuda tersebut bagian dari umat Nabi Ibrahim, moyangnya terlebih dahulu, berarti sudah sangat lama pemuda itu tinggal di dasar lautan, bahkan lebih dari 2000 tahun. Karena merasa heran, Nabi Sulaiman pun bertanya kepada pemuda itu, "Bagaimana kau bisa memperoleh anugerah yang sedemikian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanggengkan dalam kehidupan lautan? Apa yang telah kamu lakukan di masa lalu?" Pemuda tampan itu menjawab, "Saya tidak tahu pasti, tetapi perkiraan saya, barangkali ini buah dari baktiku kepada ayah dan ibuku dahulu. Ayahku adalah seorang yang buta, sedangkan ibuku adalah seorang yang lumpuh. Aku berbakti kepada mereka sepenuh hati. Sepanjang hidupku, kulayani mereka tanpa keluh kesah, agar mereka puas dan bahagia. Saat menjelang ajal, ayahku berdoa kepada Allah agar umurku dipanjangkan. Sedangkan ibuku saat menjelang ajal berdoa kepada Allah agar melanggengkan hidupku." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mewahyukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk bertanya kepada sang pemuda, apakah ia berkenan untuk hidup lazim bersama Sulaiman dan kaumnya. Pemuda tampan itu menjawab, "Tidak, ia ingin kembali saja ke dasar laut bersama istana kecilnya, langgeng atau abadi dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar permintaan itu, Nabi Sulaiman pun menyuruh sang jin agar mengembalikan si pemuda bersama istana kecilnya itu ke dasar lautan. Pendengar yang saya muliakan, demikianlah kisah unik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita temukan dalam kitab Irsyadul Ibad. Kisah itu mengisyaratkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, karena amal tersebut
merupakan tingkatan kedua setelah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berbakti dan membahagiakan kedua orang tua adalah amal baik kedua setelah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berdampak real bagi kehidupan duniawi setiap anak manusia. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah ridal walidain, ridanya Allah tergantung dari ridanya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Pendengar yang saya muliakan, begitu pentingnya untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah lemah dan bertambah lemah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Anis kurli wali walidaika, bersyukurlah engkau kepadaku, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ini berarti bahwa orang yang bersyukur kepada Allah tapi mengkhianati kedua orang tuanya, maka syukurnya kepada Allah akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesanggupan kepada kita sekalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya Dasat Latif untuk pendengar Suara Celebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.